ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema hari ini amat sangat menarik ya. Temanya sangat apa? Ini bukan lagi membumi ini, tapi sudah menembus bumi. Kadang-kadang kan tema-tema ngawang-ngawang katanya ya. Apa sih ini gitu kan? Tapi ini sangat membumi dan sebenarnya saya merasa belum punya kapasitas untuk berbicara tentang hal ini. Ya, karena memang saya punya anak, tapi anak saya belum punya rumah tangga, ya kan, anaknya masih kecil-kecil semuanya. Nah, tapi bagaimanapun ya firman Tuhan tentu akan mengajarkan kita. Ya, nanti saya harapkan ada ibu-ibu yang boleh sharing, karena sebenarnya saya yang perlu belajar di dalam pengalaman kehidupan. Ya, khususnya bagi ibu-ibu yang anaknya sudah berumah tangga, ya. Baik, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, Kejadian 2, ini ayat intinya ya, Kejadian 2 ayat 24. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu bagian lagi, Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Nah, saya numpang di sini aja nih biar gampang. Ya. Demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini yang menjadi dasar perenungan kita pada siang hari ini. Ya, ini gambar apa ibu-ibu? Iya, mixer. Jago-jago bahasa Inggris ya, orang Indonesia ya. Semua sampai ke kampung-kampung bilangnya mixer. Mixer itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nih pencampur. Ya, ini sebenarnya pencampur ya, mixer tuh orang bule yang ngomong. Nah, tugasnya pencampur itu apa? Iya, mengaduk supaya tercampur. Memang itu kerjanya, dia nggak bisa kerja yang lain. Suruh dibagikan lagi nggak bisa. Kalau udah dicampur ya udah selesai. Apapun yang dimasukkan ke situ pasti dia mencampurinya. Karena apa? Karena memang itu tugasnya. Ya, dia nggak bisa nggak ikut campur. Memang dia kerjanya pencampur. Ya itu udah tugas dia. Ya, maka kita orang tua juga sudah terbiasa. Mulai anak kita bayi, kita ikut campur karena anak kita memang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apa-apa, mama, nggak tahu mama itu minta makan kah atau minta ke toilet kah, tetap mama judulnya, ya kan? Maka kita sejak anak kita kecil, kita sudah terbiasa ikut campur di dalam kehidupannya karena memang haruslah demikian, ya. Lalu setelah anak-anak mulai remaja, mulai beranjak dewasa, kita juga selalu mau ikut campur. Ya, kemana dia sekolah dia belum ngerti. Ya, kalau ditanya anak saya 5 tahun mau sekolah atau enggak, lebih baik main. Ya kan, kita ikut campur karena dia belum bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Ya, maka kita beda dengan alat itu ya, pencampur. Ya, besok-besok kalau alat di rumah beli ke toko bilang, "Bang, beli pencampur," bingung dia. Mixer ya. Pencampur, ya, pencampur. Kita beda, tapi kadang kita nggak sadar karena kita udah biasa puluhan tahun kita pencampur, maka kita melihat anak kita selalu butuh kita. Ya, memang anak kita pasti selalu butuh kita. Tapi apa batasannya? Apa yang bisa kita ikut campur? Apa yang kita jangan ikut campur? Nah, itu nanti diskusi ya, karena anak saya belum berumah tangga. Ya, nah saya nggak banyak-banyak ya, yang penting tindakan preventif. Ini bahasa saya baca berita kemarin dari Gubernur Anies Baswedan ya. Kalau dia pidato keren banget kata-katanya ya, walaupun kerjanya nggak tahu lah ya, tapi kata-katanya keren ya. Saya pengagum beliau, kalau pilih kata-kata tuh keren semua. Dia mengganti istilah RSUD, bukan lagi rumah sakit umum daerah, tapi rumah sehat untuk Jakarta. Keren banget, Jakartanya pakai D di depannya.
Saya bilang, emang nih pinter nih orang nih, pinter ngomong ya. Kita boleh belajar. Dan salah satu ini dia bilang, tindakan preventif selalu lebih baik daripada tindakan kuratif maupun rehabilitatif. Saya bilang, udah kayak orang pinter banget ya kata-katanya. Saya jadi pakai juga kata-katanya biar kelihatan pinter ya. Preventif itu pencegahan ya. Kalau bahasa sederhananya kita juga tahu sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati itu, tapi biar kelihatan akademik, tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif maupun rehabilitatif. Wah, kalau yang bekas wartawan pasti biasa dengan istilah-istilah ini ya. Daripada mengobati, memperbaiki lebih susah, ya kan? Ya sebenarnya sangat logis. Bangun rumah itu nggak bisa selesai dalam satu hari. Tapi merobohkan rumah bisa satu hari. Tinggal pasang dinamit di tiang-tiangnya, tekan, jeder, selesai. Bangunan mau 200 meter tingginya, tekan pakai pasang dinamit, ngancurinnya gampang banget ya. Tapi membangunnya susah. Apalagi membangun kembali, harus bereskan puing-puing dulu. Maka ini sebenarnya ya, di dalam orang tua yang mencampuri anak, karena itu saya melihatnya memang sebaiknya kita mencegah. Dalam arti apa? Sebelum anak kita berumah tangga, itulah saat kita untuk mencampuri segala hal di dalam diri anak kita. Dalam arti kita mendidik, mentraining, melatih mereka, ya. Dididik anaknya, dilatih anaknya. Anak saya masih kecil, makanya ini masih kesempatan panjang melatih bangun pagi. Tadinya anak saya sebelum sekolah susah bangun pagi. Ya, susah bangun pagi, sambil mandi sambil tutup mata, ya. Dia bilang masih mau tidur, ya udah sambil mandi, ya. Sekarang sudah mulai ritmenya sudah mulai dapat, ya, ritmenya sudah mulai dapat. Dan itu terus. Nanti anak saya yang tua udah mulai remaja nih, ya, udah mulai bercandanya udah mulai soal pacaran, ya kan. Saya jemput, anak saya nggak ada, mana nih, biasanya udah di depan. Saya ke dalam, dia di belakang rupanya lagi sama temennya yang perempuan, orang agama lain. Ya, agama lain. Lalu tiba-tiba ada cowok yang nyeletuk, "Om, dia tuh baru pacaran," katanya. Wah, saya sih lebih percaya anak saya daripada percaya itu ya. Itu ya namanya anak remaja kan begitu obrolannya. Nah, maka ini sebenarnya bagi saya sedang melakukan segala tindakan preventif atau pencegahan supaya apa? Supaya nanti kalau anak saya udah menikah, saya nggak bisa banyak campur lagi. Ya, sebenarnya kata kuncinya adalah setelah anak kita berumah tangga, kita tidak boleh banyak ikut campur. Itu aja sebenarnya kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Karena itu sekarang selama anak kita belum menikah, mungkin ibu-ibu ada yang anaknya sudah menikah dan belum ya. Nah, preventif yang penting, didik dia terus, berikan apa yang dia butuhkan sehingga dia dewasa bukan cuma umurnya banyak, tetapi mentalnya sudah siap, pikirannya sudah siap, rohaninya sudah siap. Sehingga ya 2 minggu lalu khotbah di gereja, anak panah di tangan pahlawan. Di salah satu poinnya saya bilang, pahlawannya itu orang tua, tapi orang tua harus siap, sebagus-bagusnya itu anak panah, dia harus lepas, ya. Kerennya anak panah atau enggak itu harus lepas, dia harus terbang. Dan ketika dia menuju sasaran, dia meninggalkan pahlawannya, ya. Kadang nih ada pahlawan yang nggak mau pisah sama anak panahnya ya, capek-capek saya bikin, udah keren banget, udah uji coba, udah disimpan, nggak mau pisah, ditabung terus, ya, ditabung terus. Nah, di situ juga nggak mudah ya, di situ nggak mudah. Karena apa? Karena kita sudah melakukan segala yang terbaik sehingga anak kita itu luar biasa. Ya, udah pinter lagi, udah baik lagi, udah takut Tuhan lagi. Waduh, pokoknya bukan cuma anak idaman, calon mantu idaman juga. Banyak yang suka pasti kalau anaknya gitu. Nah, kadang kita nggak mau pisah, ya, nggak mau pisah sama anak-anak kita. Akhirnya pun kadang ada orang tua yang tanpa sadar ya, nggak ada orang tua yang jahat. Kalaupun orang tua mau mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya, pasti karena sayangnya, ya, pasti karena sayang. Harusnya tuh kau gini, harusnya kau taruh anakmu itu jangan di sekolah yang itu, kalau bisa sekolahkan ke luar negeri. Kan udah di swasta, ya, di swasta itu sekolah luar negeri saya bilang ya, ya karena di swasta.
Iya, di luar negeri kan berarti sekolah swasta. Ya kadang orang tua atau opung-opung lah ya, kakek nenek sampai sekolah anak mau diurusin, sekolah cucunya maksudnya. Dia yang mau tentukan semuanya. Segala sesuatu sampai masakan mantunya dibilang ini kurang cabai lah, kurang garam lah, kurang ini itu. Masak gitu aja nggak bisa katanya. Apalagi sukunya lain ya. Kalau orang Batak nggak bisa misalnya cabai banyak kecapnya. Misalnya, ini cabai ini ya. Nah, hal-hal apa yang bisa dicampuri, hal-hal apa yang jangan dicampuri. Nah, itu yang penting sebenarnya. Dan saya yakin lain keluarga lain ya, punya ciri khas masing-masing. Jadi jangan disamakan. Memang teorinya tadi seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan juga tadi di Efesus di pasal 6 ayat 4 dikatakan, hai bapak-bapak, termasuk mama-mama di dalamnya ya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Karena itu bagi kita di sini ada yang belum menikah juga ya, maka preventif itu pencegahan adalah didik anak sebaik-baiknya. Sehingga ketika sudah besar, anak pulang terlambat pun kita nggak khawatir. Ya, anak merantau kuliah di Jawa atau di luar negeri atau dimanapun kita nggak takut. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk modal dia nanti kita lepas. Ya sebelum menikah itu kuliah dulu. Wah itu takut ya. Waktu saya pertama kali berangkat, tadi istri saya udah cerita ya. Waktu saya pertama berangkat ke Aceh, mama saya bercucuran air mata. Ya, karena saya anak bungsu, paling lengket sama mama. Ya, paling lengket. Paling dekat dengan mama saya. Maka waktu saya pergi, emang nggak ada tempat pelayanan lain katanya. Banyak, ya di mana-mana juga ada, ya kan? Banyak. Akhirnya dia nggak larang. Ya, mama saya nih orangnya lembut hati, nggak suka ikut campur. Tapi dari air matanya kita bisa menafsir, ya, bisa menafsir. Kalau bisa janganlah. Tapi karena bagi saya itu panggilan, saya tetap pergi. Ya, bukan berarti tidak menghormati orang tua. Karena orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Ya, hanya tafsirannya beda. Yang terbaik bukan di sono, tapi di sini, ya kan? Bagi saya yang terbaik kalau itu sekolah tentukan saya pergi kemana, itu pasti juga ada tuntunan Tuhan kepada sekolah. Waktu saya ke sana juga nggak minta-minta ya, diutus. Kamu pergi ke sana, siap, laksanakan. Kalau saya nggak pusing-pusing, ya nggak pusing-pusing, disuruh pergi. Nah, tapi toh utuh juga kan. Anak saya juga lahir di sana, Clarissa. Malah ada nama di kampung sana dikasih nama sama orang kampung, Cut Halimah. Keren juga namanya kan, Cut Halimah. Utuh kok, ya memang tantangan, ancaman ya, ada bawa senjata M16 itu, polisi datang, yang tim sergapnya datang, segala macam, ada intervensi, ada interogasi, ada ancaman, tapi toh utuh kok, ya sehat-sehat nih, sehat-sehat bisa keluar dengan bersorak-sorai, ya nggak frustasi, malah orang-orang yang ngancam saya datengin rumahnya malu dia mau ketemu. Ya karena kita datengin semua orang satu kampung, termasuk yang nggak suka kita datengin, malah dia malu ada di rumah, dia kabur dari rumah takut karena dia tahu kita datangin satu-satu kan, sebelum nyampe rumahnya dia udah kabur duluan. Ya akhirnya dia pergi dari rumahnya sendiri. Ya kita yang tenang-tenang. Nah percayalah soal yang penting tuh mendidik anaknya. Ya yang penting mendidik anaknya. Tapi saat sudah menikah jangan lagi ikut campur. Ya. Nah, kadang yang banyak masalah itu mertua dengan menantu, ya. Tapi kisah Rut itu membalikkan itu semua. Ya sebenarnya kalau kita baca Rut pasal 1 itu banyak prinsip yang bisa kita ambil. Bagaimana Naomi itu juga tidak mau mencampuri, tidak mau mengekang kehidupan menantu-menantunya. Ya ada dua, Rut dengan Orpa. Lalu dia udah susah, udah janda, lalu udah jatuh miskin, maka dia mempersilakan para menantunya, udah kalian boleh kembalilah ke rumah orang tua kalian. Saya ini nggak punya apa-apa lagi, harta nggak punya, suami nggak punya, anak lelaki nggak punya, ya
Saya juga nggak mungkin menikah lagi, udah tua. Ibu Naomi bilang, kalian bisa pulang ke rumah orang tua dan semoga Tuhan memberkati kalian, istilahnya dapat suami lagi. Ya, hiduplah bahagia. Lalu akhirnya satu pulang, satu tetap ikut dia. Dia tidak mau mengatur-ngatur kehidupan menantunya juga. Ya kalau mau pulang nggak apa-apa, saya memang nggak ada yang bisa diharapkan lagi. Jadi dia sikapnya terbuka. Tetapi Ruth ikut dengan Naomi bukan karena paksaan. Karena dia memang mau sendiri. Ya dia mau sendiri. Lalu dia akhirnya ceritanya itu kan di kitab Ruth bagaimana dia bekerja. Bahkan dia menanggung kehidupan mertuanya. Ini luar biasa. Tinggal satu rumah. Nah maka ada kasus-kasus memang yang membuat orang tua dengan anak atau mertua dengan menantu tinggal satu rumah. Ya memang idealnya pisah. Tapi ada kasus Naomi dengan Ruth satu rumah. Kompak-kompak aja tuh. Ya. Karena Naomi tahu dia tidak mau mencampuri, tetapi Ruth punya tanggung jawab moral bahwa ini udah jadi mama saya. Ya, bahkan dikatakan Allah mula Allahku, luar biasa. Ya, ini persatuan yang begitu kuat. Walaupun bukan ibu dengan anak, ini mertua dengan menantu. Ya. Maka bagaimana tergantung orangnya, ya kan? Ada yang rumahnya pisah, bahkan provinsinya pisah, bahkan negaranya pisah pun orang tua dengan anak tetap manja, ya, tetap manja. Ya kadang orang tua mencampuri bukan semata-mata karena orang tuanya yang suka ikut campur. Kadang-kadang anaknya memang masih umurnya udah besar, udah menikah, tapi mentalnya masih anak-anak, ya, Mak. Tadi malam dibentak sama abang itu, Mak. Iya, lapor sama mamanya. Iya kan? Saya pernah nggak nelpon orang tua? Pernah. Waktu saya di Aceh dulu, istri saya lagi pelatihan untuk guru PAUD 40 hari. Saya nggak bisa masak. Ya maka saya telepon mama saya, Mak, terus gimana, Mak? Ininya gimana, Mak? Masukin ke ini. Iya, ini di apa namanya? Dikasih tahu tahapan-tahapan masak. Akhirnya udah pusing, saya cemplungin aja ke air semua, makan, udah lapar pasti dimakan. Ya, itu kan anak yang minta, ya, minta petunjuk boleh. Ya, maka sikap kita sebagai orang tua atau orang yang dituakan atau sebagai wali atau apapun itu, sikap kita adalah menjadi penasehat. Ya, menjadi penasehat. Terutama jika diminta. Nah, penasehat itu bukan ngatur semuanya, ya. Penasihat itu memberikan pandangan A, B, C, D. Lalu biarkan anak kita, menantu kita, saudara kita atau siapapun orang yang kita mentori, yang minta nasihat kita, biar dia yang putuskan. Bukan kita yang putuskan, kau harus begini, harus begini, harus begini. Enggak. Ya, kita memberikan pandangan kita, lalu biarkan mereka yang putuskan sendiri. Biarkan mereka yang putuskan sendiri. Karena ya di dalam kehidupan memang begitu. Pelatih tinju kah, pelatih sepak bola kah, dia ngajarin semuanya, tapi pas pertandingan pelatihnya mah nggak ikut, ya nggak boleh pelatih ikut masuk lapangan, ya itu melanggar peraturan. Maka kita juga sebagai orang tua, sebagai mertua, kita hanya bisa kasih pandangan, nggak bisa kita ikut masuk arena pertandingan. Ya, kau apain anakku, udah capek-capek aku besarkan dulu dia gini gitu gini, waduh, akhirnya kadang permasalahan suami istri akhirnya jadi antar keluarga, ya, jadi antar keluarga. Nah memang kami termasuk yang saya katakan beruntung. Kami begitu nikah memang pisah dari keluarga jauh. Lalu pelayanan di tempat yang susah. Jadi memang, waduh, ya dibilang beruntung maksudnya pun ya ngurus hidup sendiri, bertengkar sendiri. Nggak ada pihak yang bisa ikut campur. Memang saudara juga nggak ada. Loh kita di provinsi yang begitu. Nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Ya akhirnya nanti tertolongnya apa? Ya ribut nanti baik sendiri karena kita saling membutuhkan. Iya kan? Kalau saya mau sok-sokan ngusir istri, siapa yang masakin? Ya, susah sendiri. Kalau istri saya misalnya marah, saya pergi dari rumah, terus siapa yang nganterin dia? Dia nggak bisa bawa motor. Ya ojeknya ada langganan satu, ya nggak usah bayar lagi. Tukang ojeknya isi bensin sendiri lagi. Ya, maka itu melatih. Ya melatih, maka memang yang ideal adalah kalau anak udah menikah, latih dia untuk mandiri. Susah biarin aja.
Ya, jangan dikit-dikit diangkat. Kalau anak kita balita baru belajar jalan, dikit-dikit kita jagain, dikit-dikit kita jagain. Wah, malah susah nanti. Biarkan dia jatuh. Yang penting kita tahu dia jatuh nggak sampai celaka. Ya kan? Jangan kasih semua kenyamanan, kenikmatan yang bisa kita lakukan. Jangan. Biarkan dia susah sedikit. Ya, biarkan dia susah sedikit. Sehingga dia melatih dirinya menjadi mandiri. Nah, tapi enggak juga kita bisa bilang kita enggak boleh ikut campur sama sekali, terutama dalam hal-hal rohani. Karena itu penting sekali. Ya, penting sekali preventifnya tadi sih. Sebenarnya itu kalau menurut saya. Tapi kalau anak kita sudah menikah, ya udah, kita melatih diri sendiri. Tugas saya mendoakan anak saya, tugas saya mendoakan menantu saya, dan saya standby untuk apa? Memberikan nasihat. Kadang-kadang anak ini juga nakal ya, nasihat nggak mau, tapi misalnya anaknya disuruh orang tua mertuanya yang disuruh ngasuh anaknya. Ya, ada yang begitu. Tapi nasihat dia nggak mau. Ya, yang susah-susah dikasih sama orang tuanya, sama mertuanya. Yang nasihat dia nggak mau. Ya, jangan, kami mau sendiri. Tapi giliran susah-susah ditransfer kesusahannya ke orang tua atau ke mertua. Ada anak yang begitu ya. Ada anak yang begitu. Udah nggak merasa kami kan udah nikah, jangan ikut campur orang tua. Tapi orang tua disusahin terus sama anak. Ya jangan begitu juga. Maka kita harus hormat kepada orang tua, termasuk minta nasihat. Ya kadang karena apa? Orang tua tuh pengalamannya banyak. Ya banyak pengalamannya, dia lebih dulu hidup daripada kita. Maka tidak ada salahnya kita meminta masukan, nasihat. Tapi bukan minta diputuskan sesuatu tentang hidup ya. Saya juga dulu waktu pacaran dengan istri, saya tanya keluarga saya, bagaimana menurut mama? Bagaimana menurut kakak? Bagaimana menurut bapak? Tapi saya yang putuskan, ya. Saya yang putuskan sendiri karena nanti yang nikah saya, bukan orang tua saya. Ya, tapi minta pendapat. Ya, termasuk ketika ada diminta pelayanan di Jakarta. Saya di Kalimantan. Kemarin kan dari Batam ke Kalimantan, lalu diminta ke Jakarta kan ada kebutuhan pelayanan. Saya juga tanya mama. Ya, tapi bukan suruh mama saya ambil keputusan, enggak. Saya tanya, bagaimana pendapat mama? Ya, karena kadangkala tuh ya orang tua itu bagaimanapun kan dia ngerti kita, ya, dia ngerti kita. Dan dia tahu, tapi saya hanya bagaimana pendapat mama? Udah, yang ngambil keputusan saya. Gitu. Jadi penting sih bagaimana kita sebagai anak, bagaimana kita bisa membawa diri, bagaimana kita juga bisa membawa diri sebagai orang tua. Nah, yang nggak gampang itu, apalagi kalau kita biasa ngatur dari kecil ya, apalagi kalau temperamen kita kolerik, itu memang suka ngatur, ya. Maka itu perlu latihan. Bagaimana kita hanya memberikan masukan dan nasihat, lalu biarkan mereka yang putuskan. Ini terutama budaya kita ya, orang Asia, hampir semua orang Asia modelnya sama. Kalau orang Barat tuh benar-benar dilepas, ya. Kalau orang kita tuh, orang Indonesia itu sangat pingin ikut campur, bukan karena rempong ya, tapi memang karena sayangnya itu sih, karena sayangnya. Nah, hanya bagaimana kita itu bisa tahu batasan-batasannya. Nah, itu yang perlu dilatih, terus. Dan beda keluarga pasti beda kasusnya, karena tergantung lagi tadi saya bilang temperamen, karakter. Ada anak yang begitu mandiri, ada yang anak begitu manja. Anak pertama sama anak bungsu tuh beda sifatnya. Di mana-mana tuh gitu. Maka tergantung seperti apa anak-anak kita, seperti apa menantu kita, seperti apa diri kita. Ya, seperti apa diri kita. Nah, jadi tugas orang tua ya ini tadi, hanya menjadi pemberi saran, pemberi nasihat. Ya, kita nggak boleh masuk ke arena pertandingan. Itu pertandingan anak kita, itu pertandingan menantu kita. Biarlah mereka selesaikan. Nah, ini yang nggak gampang. Ya, maka saya juga berlatih. Misalkan anak saya ribut sama anak tetangga, misalnya waktu di komplek dulu kami di Kalimantan itu kan satu pagar itu beratus-ratus orang. Ya, maka ada kalanya anak saya nangis pulang. Kadang anak tetangga yang pulang nangis, ya, gara-gara anak pendeta. Misalnya bertengkar, namanya anak cowok kan, orang lempar
lempar pasir kena di mata, apa enggak nangis? Iya kan? Kita jangan akhirnya anak berantem sama anak, orang tua ikut-ikutan. Ya kadang begitu ya. Orang tua ikut-ikutan. Besoknya anaknya udah main bareng, bapaknya yang masih musuhan. Ya kan, mama sama mama masih musuhan, anaknya udah aman. Ya. Maka bagaimana kita bisa mengambil peran itu? Ya, kalau punya masalah ya udah selesaikan, baik, datengin. Ya, jangan dipanjang-panjangin. Ya, jadi biarkan anak kita melatih dirinya, ya, mengambil keputusan, membimbing dia seperlunya. Seperlunya. Tuhan Yesus kan juga di dalam mendidik murid-muridnya, Tuhan Yesus mengutus. Enggak selalu Tuhan Yesus dampingin satu-satu, enggak. 70 orang murid diutus. Pulang baru laporan. Bagaimana? Wih, ada yang gini-gini, ada kami bisa ngusir setan loh gini-gini. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan kepercayaan, itu masih murid dia loh. Masih muridnya. Ya, memberikan kepercayaan, bahkan dalam tanda kutip memberikan kesempatan mereka bahkan untuk gagal sekalipun. Ya murid-murid itu kan ada yang gagal-gagal juga, ya kan? Bahkan Yudas jadi pengkhianat lagi. Ya tapi termasuk diutus, diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan walaupun mungkin nanti mereka gagal. Lalu kalau mereka butuh nasihat pendapat, kita kasih masukan, saran, doa. Nah itu doa yang penting juga ya, doa. Jadi sehingga kita standby, kapanpun, dimanapun kita bisa memberi masukan. Belum lama, tadi saya lagi merenungkan pagi, tiba-tiba seorang teman lama telepon. Juga ada masalah. Ini bibi tinggal, tante ya, tante, inang tua atau apa. Inang tuanya tinggal sama dia. Ya, tinggal sama dia. Lalu inang tua ini bertengkar sama anaknya. Anaknya masih kecil. Awalnya gara-gara ribut tontonan TV. Akhirnya banyak, waduh nggak karu-karuan, sampai masa lalu diungkit-ungkit dulu, bapakmu sering kubantu apa segala. Lah, gimana ini bisa opung-opung bertengkar sama cucu-cucu? Ya, sampai kamu lagi panas. Lalu selesai curhatnya karena saya bilang kami nanti mau ibadah ini. Nanti lanjut lagi, oke. Tapi masalah kecil pun bisa jadi besar. Ya, maka sebenarnya bagi saya yang kita yang udah dewasa yang banyak pengalaman lah yang harus lebih mengerti. Ya, ternyata bisa opung-opung bisa bertengkar sama anak-anak. Ya, akhirnya jadi banyak masalahnya. Awalnya gara-gara TV. Ya kan, di rumah juga terjadi masalah sama di rumah saya. Mama saya nih penggemar film India. Ya, saingan juga sama cucunya ya, sama anak saya yang cowok. Anak saya yang cowok kan kadang pegang remote sampai dia ke toilet, remote-nya dibawa, takut diganti sama opungnya acaranya. Tapi udah ada perdamaian ya kan. Jojo nonton, nanti jam 2 opung nonton film Gangga. Ya, film Gangga itu juga masalah sebenarnya. Karena apa? Itu dari kakek, nenek, anak, menantu, cucu semua tinggal satu rumah. Ya. Ada yang pernah nonton film Gangga enggak? Enggak ada. Itu film India. Itu semua tinggal di satu rumah, itu pasti banyak masalahnya. Tapi kalau film itulah yang serunya. Ya, itu karena keperluan film. Jadi jangan semua keluarga besar semua tinggal satu rumah. Kayak di film itu. Nah, case anak saya selesai karena ya kita ikut campur karena itu keluarga kita kan. Itu saatnya anak-anak tidur siang, pas jam 2 siang. Ya, saatnya tidur siang supaya nanti sore main lagi kuat. Wah, udah ngerti. Sekarang jam 2 jam tidur siang. Jam opungnya nonton film Gangga, ya. Aman lah itu rumah kan. Nah gitu-gitu. Jadi bagaimana kita pintar mengambil, mama saya sih enggak bertengkar sama cucunya ya. Kalau cucunya ngotot dia ngalah. Gitu. Cuman opung-opung kan butuh hiburan juga, iya kan? Mama saya nggak ngerti Facebook, nggak ngerti IG, yang tahu cuma remote TV doang. Ya biarlah dia terhibur kan gitu kan. Apalagi cuma satu film aja kok yang ditonton. Cuman bagaimana kita ngaturnya biar nggak terjadi kericuhan dalam rumah tangga. Ya jadi kalau anak kita sudah nikah, kita ada menantu, ya mau pilihan cat rumah, anak mau sekolah di mana, masakan, ya itu gaya masing-masing lah. Ya. Aku nggak suka kali menantuku itu kalau masak kurang cabai. Ya kalau berkunjung ke rumahnya bawa cabai sendiri, bawa saus ABC. Karena apa pas makan
Sebentar ya, keluarin tas, saus, tambahin saus, nggak apa-apa. Ya, jadi kita nggak perlu meributkan yang perlu diributkan gitu loh. Yang kurang garam tambahin garam sendiri. Ya, keasinan tumpahin kuahnya, tambah air. Ya kan gitu aja kok repot. Ya, gitu aja kok repot. Karena cara orang masak tuh beda-beda, ya kan? Kalau dulu orang harus matang semua, harus sampai lembek. Kalau sekarang bilang, kalau buncis jangan matang-matang, kalau wortel jangan matang-matang. Ya, opung saya dulu nggak sampai situ ilmunya kan, semua harus dimasak sampai lembek. Jangan kita nih, opung nih nggak pinter banget sih. Ya nggak usah, kalau opung makannya masaknya lembek, makan aja kan, gigi dia udah kurang. Iya kan? Jadi, ya bagaimana kita, ini seni kehidupan, ya. Seni kehidupan. Bagaimana kita bisa tarik ulur. Yang penting pasangan suami istri juga harus kuat. Kalau ini kita sebagai suami istri yang ada menghadapi orang tua menantu, jangan langsung bantah-bantah. Itu tadilah makanya hormatilah orang tua. Ya, biarpun kita nggak setuju sama pendapatnya. Misalnya tadi soal sekolah anak lah, mau kuliah jurusan apa, orang tua kasih masukan boleh-boleh saja. Boleh, tapi kita yang putuskan. Terima kasih papa atau Namboru, ya kan, kalau ibu-ibu panggil mertuanya. Terima kasih masukannya, nanti kami pertimbangkan saya dengan suami. Saya seperti itu. Jadi orang tua pun merasa dihargai, enggak, udah ini urusan kami, enggak tahu apa-apa. Ingat itu Kejadian 2 ayat 24. Berpisah dengan orang tuanya, jangan ikut campur. Bukan juga gitu ya. Dengarkan masukan mereka, ya, karena kadang-kadang orang tua melihat yang anaknya tidak lihat, ya. Apalagi urusan yang panjang urusannya, urusan jodoh. Wah, itu perlu minta tanya orang tua ya. Karena kalau salah beli baju gampang, besok beli lagi yang lain. Kalau salah menikah, istilahnya salah menikah ya. Waduh, susah mau gantinya. Iya kan? Ya udahlah, rasakanlah di situ. Iya kan? Tahu-tahu mau disi kata orang Batak kan gitu. Ya, maka ini nggak gampang ya, nggak gampang. Tentunya perlu latihan, banyak pengalaman, banyak sharing. Saya sebenarnya perlu banyak belajar dari ibu-ibu yang ada di sini. Bagaimana menghadapi anak, menantu, bagaimana bisa ikut berperan serta di dalam perkembangan rumah tangga anak kita, menantu kita, bagaimana kita bisa bantu kasih nasihat untuk cucu-cucu pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, itu kadang kita juga perlu tanya orang lain, sharing-sharing ya, sharing tentang kehidupan, ya itu seru dan kita semua perlu belajar, termasuk saya masih belum pengalaman dalam hal ini. Ya mungkin satu ibu boleh sharing sedikit 5 menit tentang tips dan trik, tips dan trik di dalam ikut campur tanpa anak merasa dicampuri. Iya, gimana tuh? Jadi cara kita menasehati, ya kan? Atau cara kita menerima masukan, ya. Biasa kalau pendeta tuh jago gitu ya, jago bersilat lidah ya. Oh iya, nanti masukannya kita tampung ya. Kita tampung, padahal ditampung di gudang yang nggak dipakai, tapi itu seni lah, seni berhubungan satu dengan yang lain. Dan nanti semakin pengalaman pasti semakin bagus. Ya kalau nggak diterima nggak apa-apa. Misalnya masukan kita nggak diterima anak kita, nggak apa-apa. Ya nggak diterima menantu kita, jangan juga kita baper. Capek-capek aku mikirnya nggak diterima nasihatku katanya. Ya nggak apa-apa, itu biasa. Itu biasa dalam dunia kerja kan juga gitu ya. Ada banyak proposal misalnya, banyak pikiran, banyak ide, satu doang yang dipakai. Itu biasa. Ya maka itu kita perlu mengembangkan kemampuan di dalam bidang itu. Ya, ada yang mau sharing nggak? Satu orang 5 menit aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Ya kalau orang tua seperti kita kan sepanjang hidup ini masih belajar terus. Belajar juga nggak tamat. Iya. Dia sudah menikah. Betul. Ya. Tapi mungkin saya ya termasuk ikut campur juga. Nah pernah anak saya yang paling laki ya. Saya pikir kalau orang Batak itu suka kita gitu.
Nah, itulah kesalahan saya, tapi saya sadar saya salah. Nah, case-nya seperti ini. Anak pertama lahir, laki-laki, langsung saya bilang, saya bikin namanya. Baikin Nam, katanya, saya bikin. Mantu saya, oke kan? Bikin namanya Esra Hasatan Pangguaran. Siap. Padahal udah direka-reka anak saya ini mau pemain bola namanya kan. Ya udah kalau mama udah oke. Anak kedua lahir laki-laki lagi, udah terserah kamu lah bikin namanya, saya bilang. Awal-awalnya dia tiru E karena saya bikin E. Anak ketiga lahir sepertinya mau saya lagi yang bikin. Nah, jadi terus dia kan mau rumah sakit nih mah udah lahir ya. Saya jaga anak yang pertama ini saya bawa. Opung nama adik saya nanti udah dibikin mama loh. Bang Ali, gak ada orang Batak bikin nama sebelum lahir. Saya bilang. Namanya udah opung bikin. Nah, lahirlah anaknya. Langsung saya telepon Parmainku ini. Namanya saya yang bikin ya. Saya bilang. Dia, ya kenapa sih Namboru ini udah saya bikin kok katanya. Nggak bisa. Saya Natigor. Nah, saya bilang, kan Namboru bikin E terus, yang nomor 2 udah dibikin papanya, saya yang bikin, kata mantu saya ini. Nggak bisa, saya bilang, harus Natigor. Kalau nggak bikin nama ini panggilannya Natigor, tapi kamu bikin juga nama yang dari kamu, saya bilang kan. Nggak bisa, papanya udah bikin yang kedua, aku nomor satunya. Sakit hatiku. Nah, ini ikut campur ya. Nah, saya padahal dia dari rumah sakit jam 4 pulang katanya. Saya udah masakin semua. Gara-gara sakit hatiku, dia pun diam-diam lah pulang. Dia udah, gak bisa, ditelepon ini kan. Nangis dia. Terus dia pulang langsung ke rumahnya. Padahal aku udah masak di rumah ini. Udah mau bawa ke sana. Kok nggak ada telepon, udah pulang. Saya pikir, saya pun nangis kan. Nggak dimauin hati saya. Nah, saya diskusi lah ke anakku yang ini. Masa itu, mama siapa itu? Aku bilang, mas Esra itu nggak mau ikut perintahku. Itu kan mantuku, aku bilang. Bukan kalau dari Boru, biarlah mereka yang bikin, aku bilang. Inilah ada pilihan. Adat Batak. Lalu dia bilang gini, kenapa kalian belum pulang? Nggak nyampe di rumah, kata yang anakku ini. Kok nggak bilang-bilang? Makanan udah kusiapin, udah makan kami. Tambah sakit lagi, tambah sakit lah hatiku, nangis lah aku sakit. Diskusi lah aku sama anak. Mama katanya, mama itu nyadar nggak sih? Dia rumah tangga dia, masa? Iya tapi aku kan yang punya itu si Litoma itu, aku bilang bukan orang lain, bukan Litoma. Nah, ikut campur ini memang membahayakan. Saya sadar, iya juga sih, anak-anak dia. Terus anak saya menyadarkan saya begini, emang Opung dulu bikin nama-nama kami ikut campur ya? Enggak, karena jauh. Gue bilang, karena jauh. Dia di kampung kami, di Jakarta, gue bilang. Dia bilang gini, ya enggak juga, gara-gara mama udah ini, udahlah, udah berumah tangga, serahkanlah. Udah dia bikin anaknya. Saya serak kali manggil, sampai sekarang manggil nama yang dia bikin itu. Serak hati saya. Sekarang lupa aku, nama siapa namanya ini? Itulah ego ya amangnya ayah pendeta ya. Aku sadari lah sekarang. Gak perlu orang tua campur. Sakit aku, sakit dia. Gak ada gunanya. Jadi aku pikir gini, oh iya memang hidup ini belajar terus. Gak ada yang tamat. Nah, itu agak pengalaman sedikit itu aja Pak yang dari aku. Karena tadi kebiasaan itu kan, kebiasaan budaya itu kan kebiasaan turun menurun. Akhirnya jadi budaya, apalagi di budaya Batak itu kan laki-laki yang penting. Ini kan menantunya, kau diambil sama anakku kan gitu kan. Ya. Dan harganya sudah lunas dibayar. Walaupun cicilan 3 kali. Ya itu karena kebiasaan. Nah itu ya itu enggak gampang. Tapi ini bagusnya sharing ya. Dan terima kasih sudah terbuka. Ya ada satu lagi nih seru nih. Ada seru Bu Nelly, jadi udah bertobat ya. Jadi saya juga bukan orang Batak tapi pendamping orang Batak ya. Walaupun sekarang udah dijadikan orang Batak, kalau orang Batak kan selalu dijadikan orang Batak yang bukan Batak.
yang saya ambil di sini dalam mengiring keluarga anak-anak, saya berpedomannya hanya kepada Tuhan. Jadi kalau bapaknya bilang nggak bisa kok, mama bisa ngatur itu, katanya itu si Rait itu bukan Nae. Saya bilang saya diemin, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, karena nggak nyambung perkataan bapaknya itu sama saya itu nggak sama. Saya mau ambil apa kata Tuhan, ya kan, seperti itu. Jadi kalau saya dibilang itu, kok nggak bisa kok ngatur, saya cuma centil aja. Kenapa? Dia kan punya rumah tangga sendiri, ya udah bisa mengatur sendiri, ya udah biarkan aja. Terus ada juga kata-kata yang capek membesarkan, capek ini nih, ada juga egoisnya. Ya udahlah, ampunin karena belum dalam Tuhan. Saya banyak diam. Cuma saya memang nggak ngelakuin. Ini kok mau dibodoh-bodohin kan, nggak ada. Semuanya nurut aja gitu. Enggak, saya memang pengen cari damai, Pak. Jadi yang bukan dari Tuhan itu nggak saya lakukan gitu. Emang orang Batak kayak gue sih, yang tadi si Litonga, siapa bukan si Lutong, bukan siapa itu, percis suami saya seperti itu. Jadi yang saya mau bilang, jadi Berarti suaminya orang Batak kan? Bilang Batak kali itu gitu kan? jadi memang orang Batak benar yang belum, maksudnya yang nggak mengacu ke firman Tuhan, itu memang betul Pak. Jadi kalau dibilang si Rait, ya udah si Rait, kau yang ngatur. Jadi nanti mantu saya tuh pengganti saya nanti gitu. Saya nggak kayak gitu loh. Tebak memang banyak yang ngerem. Kadang saya lihat juga mantu saya, kenapa sih cari ribut ya? Yang suami nggak usah diributin, kenapa ribut? Tapi saya nggak bisa langsung, kamu gini, enggak. Saya diam, saya larikan. Ini kalau istri-istri kan harusnya banyak berdoa. Walaupun kamu suruh ngelonin sampai siang, mama nggak akan marah. Tetapi tuh duduk di kaki salib Tuhan tuh di ujung tempat tidur tuh duduk, jamah suaminya. Karena hidup ini nggak gampang, banyak gelombang-gelombang, nggak ada yang tolong, orang tua nggak tolong, semua nggak tolong, suami bohong, nggak tolong, nggak, Tuhan nggak tolong. Ini yang mama saksikan. Kenapa mama kuat sampai saat ini? Karena Tuhan Yesus menolong saya gitu. Jadi saya nggak pernah ribut sama mantu, walaupun banyak hal mantu itu tidak mengenakan. Saya kalau datang ke rumahnya nggak datang, makan apa? Kadang-kadang mau beli bakmi tak enak pun gitu kan? Ya saya enggak makan, mama senangnya masak. Tapi kalau ke rumah saya udah saya bikinin makanan, bikinin itu kayak ratu ya nggak masalah. Tapi nggak apa-apa, belajar semua menerima. Jadi sampai saat ini belum cocok sama papanya itu. Tetapi ya saya nggak mau ngikutin gitu loh Pak. Bukan saya ngelawan, pokoknya saya nggak mau ngikutin apa kata dirimu, tetapi kata Tuhan lah yang saya mau ikutin, itu aja. Jadi terima kasih, kita sudah ditobatkan melalui ALF Ibu ya. Ya, seni kehidupan ya. Nah makanya harus bisa cari jalan tengah juga ya, bahasa kerennya win-win solution, ya kan? Misalnya tadi, kalau saya jadi anaknya ibu nih kan, nama anak saya yang pilih, nanti kan ada nama baptisnya kan, atau gelarnya atau apa kayak, pandai-pandai lah bikin, entah nanti nama baptisnya diselipin lah si natigornya itu kan bisa. Nggak mau juga. Katanya sudah 3 namanya dibikin. Oke. Anakku itu, dia udah 3, nggak bisa lagi panjang-panjang, susah nanti dia ujian kan. Betul juga itu, ada yang namanya panjang kali kan. Apa ngitam-ngitaminnya pas ujian nanti orang udah nomor 10 dia masih nulis nama. Tapi apa yang dia putuskan itu udah natigornya itu kan, udah lurus. Iya. Itu cara-cara biar kita jadi enggak ini, biar enggak jadi enggak meributkan yang enggak perlu. Iya. Tapi aku berdoa kok waktu dia dibaptis, aku udah plong gitu lah, udah berdoa. Pahu puku ini bongkong pahu bilang. Namamu itu Edwin saya mau kamu dibikin natigor. Ya, jadi diskusi itu bagus biarpun beda pendapat. Nah, kadang kita ini susahnya orang Indonesia tanpa sadar. Karena kayak di pelajaran aja selalu musyawarah mufakat. Seolah-olah itu susah mau beda pendapat. Siapa yang suaranya paling keras, siapa yang
pangkatnya paling tinggi, yang lain dengar semua. Padahal beda pendapat itu biasa. Nah itu yang perlu kita budayakan yang baru. Beda pendapat mah nggak usah bertengkar. Ya biasa aja. Daripada kita simpen, kita nggak suka kita simpen. Takutnya nanti suatu saat ya gunung yang tiap tahun meletus sama yang meletusnya 200 tahun sekali itu letusannya lain. Ya. Apalagi beribu-ribu tahun. Danau Toba itu dalamnya sampai 800 meter, itu gunung meletus kata ahli-ahli ya. Ledakan maha dahsyat katanya. Ranking 2 di sepanjang zaman. Katanya yang paling parah di Amerika. Yang kedua tuh Danau Toba. Mega volcano namanya. Kenapa? Karena jarang meletus. Tapi Gunung Merapi, gunung di kampung istri saya itu ada gunung Karangetang itu laharnya keluar terus. Jadi keluar terus, terkontrol, dia gitu-gitu aja, nggak membahayakan. Ya karena apa? Karena keluar terus. Keluar terus. Jadi bukan tidak menghancurkan orang lain gitu, tapi kita bisa mengutarakan, walaupun termasuk kita nggak suka, ngomong aja. Tapi seni ngomongnya itu yang penting. Ya seni ngomongnya, jangan jadi bertengkar akhirnya kan gitu kan. Nggak masalah. Ya jadi ya Tuhan tolong, Tuhan pimpin kita supaya semakin hari kita semakin baik, khususnya di dalam rumah tangga dan kaitannya dengan rumah tangga anak-anak kita dan menantu kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.